يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Yang ke-6, halaman pertama, nomor hadis 2357. Dia ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima araka?" Ya Rasulullah, kenapa saya sering kali lihat Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini enggak seperti bulan-bulan lainnya? Maka kata Nabi, "Dzalika." Dan demikian itu saya sering puasa syahrun yaghfurun nasu anhu. Karena bulan ini orang sudah mulai lalai ibadah. Saya sudah bahas di 2 pertemuan tadi dan sebelumnya. Yang kedua yang menarik ini, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita langsung diangkat disampaikan kepada Allah. Ya. Maksud kalimat ini gini. Maksud kalimat ini perbedaan antara amal-amal sebelumnya yang kita kerjakan sebelum nyampe di bulan ini. Kalau bulan biasa Anda beraktivitas beramal, itu amal Anda dituliskan. Anda baca Quran, satu hurufnya berapa? 10. Kan At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah 10 kebaikan ditulis. Nanti di akhirat itu ditampakkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan ditampakkan. Bahkan kitabnya diberikan. Tadi saya bacakan Quran surah ke-17 itu kan dari ayat 13 sampai 15. Iqra kitabak, dibaca kitab kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hisab kamu yang paling adil saat ini. Baca amalan kamu, ada semua di situ. Terlihat. Hari biasa dituliskan. Tapi ketika Anda mengerjakan di bulan Sya'ban, bukan cuma dituliskan, diangkat, disebut-sebut amalan itu. Begitu Anda kerjakan ini, diangkat oleh malaikat disebutkan. Ya Allah si fulan kerjakan ini, ya Allah si fulan kerjakan ini. Allah Maha tahu dengan amalan kita. Gak disebutkan pun sebelum dikerjakan sudah dipahami. Allah sudah mengerti dan sudah diketahui. Ya, Anda gak sebutkan pun malaikat gak sebutkan, Allah sudah tahu itu. Sifatnya mengetahui sebelum, sedang dan setelahnya sampai kapanpun. Tapi poinnya, kenapa malaikat mengangkat menyebut-nyebutkan untuk menunjukkan keutamaan amal di bulan ini? Saat semua yang beramal saleh disebutkan bersaut-sautan. Ya Allah si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Masya Allah. Hari ini saya umumkan misal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan penghargaan pada jamaah kita yang sedang menghafal Quran dan fokus dalam pelajarannya. Disebutkan si fulan. Kira-kira yang dipanggil si fulan itu senang nggak? Bahagia nggak perasaannya? Senang, bahagia. Bahkan nama Anda tercantum dalam buletin saja, Masya Allah. Ada namanya, Bapak ini, warga teladan, begini, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Padahal buletin tingkat RT, Anda juga yang buat, Anda yang baca, kan? Dan dengan masyarakat setempat. Tapi kan bahagia Anda melihatnya. Di manusia saja Anda bahagia. Apa Anda tidak ingin nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pak di hadapan Allah. Si fulan. Luar biasa. Baik Anda yang sedang melihat, Anda yang mencatat, Anda yang mendiktekan tuh dua-duanya tuh. Disebut tuh di hadapan Allah. Si fulan sedang mencatat, si fulan mendiktekan, si fulan enggak kedengaran, si fulan bahkan tidak merasa bahwa disebut ustaznya. Baik. Itu luar biasa disebutkan itu. Apalagi Anda di majelis ini nyambung. Semua. Karena itu saya mengajak kepada semuanya di bulan ini, ayo kita tingkatkan amal saleh, dekati Allah, dan kita telah menutup bab terakhir, bab pertama, hadis terakhir di bahasan yang saleh ini. Saya telah mengajar di sini dalam kurun waktu juga yang cukup panjang untuk melihat ini. Jadi saya menyampaikan saat ini dan sampai kapanpun, jika ada kebaikan-kebaikan yang telah dititipkan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan, hakikatnya kalau benar dari Allah dan Rasulnya, silakan ambil dan amalkan. Tapi jika Anda menemukan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang diduga keliru, tidak benar, sampaikan kepada saya supaya saya perbaiki.
Jangan sampaikan pada orang, karena yang dihisab saya, ya, bukan orang lain. Berarti Anda tidak sayang dengan saya. Ustaz Hadi manhajnya rusak, Ustaz Hadi begini. Kenapa Anda nggak sampaikan langsung pada saya? Kan yang rusak saya, bukan orang lain. Jadi saya bisa perbaiki. Anda keliru, Anda menemukan kesalahan pada saya yang belum tentu salah, gitu kan? Tapi Anda sebarkan pada orang. Yang celakanya Anda diajak ketemu nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak begini nggak mau. Nah itu yang paling repot. Lantas maunya seperti apa, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini saya mengajak kepada Anda sekalian, pertama mari tingkatkan amal saleh untuk kita semua. Yang kedua, ya termasuk saya, jika memiliki satu hal yang clear, tinggalkan pendapat saya. Sudah, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, lebih bisa menuntun Anda pada kebaikan. Itu yang kita ambil. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini saya berusaha untuk bisa menyampaikan, termasuk membangun hubungan baik, dan saya tidak ingin punya musuh dari kalangan siapapun, termasuk dari, apalagi dari asatidzah, tidak di dunia apalagi di akhirat. Saya nggak pengen seperti itu. Jadi sudah selesai hal-hal yang seringkali muncul polemik-polemik di masyarakat. Apalagi kalau ada tentang saya tidak baik, tinggalkan, sudah selesai. Saya aja nggak mencela, kenapa Anda ikutan repot? Saya nggak marah, kenapa Anda ikutan marah? Sudah selesai, nggak ada apa-apa, gitu kan? Jadi kalau memang dipandang baik, ambil, tidak baik, tinggalkan. Yang lain pun ambil kebaikannya. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Dan saya berikan nasihat kepada Masjid As-Salam juga sama, jadikan ini masjid ilmu, karena belum tentu juga bisa bersama saya dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin saya bisa meninggal lebih cepat dari Anda, gitu kan, dan sebagainya bisa terjadi. Karena itu saya mohon kepada Anda, jaga amanah ilmiah di masjid ini. Sepanjang ada ustadz-ustadz yang baik dari golongan manapun, dari siapapun, sepanjang dia menyampaikan nilai Al-Quran dan Sunnah, undang dia, ambil ilmunya, sampaikan kebaikan. Jangan jadi masjid bagian dari satu kelompok atau satu golongan, sehingga nanti ilmu-ilmu yang lebih luas itu tidak bisa Anda ambil faedahnya. Ya, silahkan ambil, sampaikan, dan mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Yang kedua, saya telah menyampaikan materi ini, jadi saya harus jadi orang pertama yang mempraktikkan. Mulai hari ini, masjid-masjid yang dekat dengan kediaman kami, dari As-Salam, Al-Ittihad saya mengajar, Al-Amanah, Al-Ihsan, Al-Azhar, juga majlis-majlis talim sekitaran, saya mohon kepada Anda, mulai hari ini dan talim selanjutnya, jangan lagi berikan sesuatu kepada saya atas ilmu yang Allah titipkan kepada saya untuk mengajar. Saya sudah tidak berharap Anda memberikan amplop lagi mulai saat ini. Sudah berapa tahun saya menahan itu. Sudah, mulai hari ini tolong jangan berikan amplop lagi, jangan berikan macam-macam lagi, karena saya menginginkan hisab saya di akhirat cukup dengan ilmu yang saya sampaikan, dan tidak ingin termotivasi dengan tawaran-tawaran dunia yang mungkin bisa mengurangi niat saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong gunakan saja untuk bisa menggunakan kebutuhan masjid. Ini ada masjid yang belum selesai, di tempat lain ada silabus-silabus dan sebagainya. Jadi cukup rumah saya dekat, saya bisa datang, nggak ada uang transport, nggak ada amplop dan sebagainya. Justru kalau Anda berikan, saya nggak akan pernah datang lagi. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, untuk Ramadan saya mohon maaf karena jatah tahun kelima ini saya mesti keluar untuk berbagi dengan tempat-tempat lain. Jadi barangkali ini akan jadi akhir kajian kita, perjumpaan kita di masjid ini sebelum bulan Ramadan. Sampaikan. Dan yang terakhir, untuk Ramadan saya mohon maaf karena jatah tahun kelima ini saya mesti keluar untuk berbagi dengan tempat-tempat lain. Jadi barangkali ini akan jadi akhir kajian kita, perjumpaan kita di masjid ini sebelum bulan Ramadan.